Selamat sore sahabat Hermina, kembali lagi dengan saya Dr. Fadil dari Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Kembali lagi dalam Observasi Hermina, telah hadir bersama kita semua di sini Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut, ada Dokter Gigi Arbi Spesialis Bedah Mulut. Selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Pada hari ini kita akan membahas satu tajuk yang sedang banyak dialami nih dok, oleh sahabat-sahabat Hermina, yaitu adalah nyeri pada gigi geraham bungsu dok. Oke. Jadi dok, gigi geraham bungsu ini apa sih dok sebenarnya dok? Jadi gigi geraham bungsu itu adalah gigi geraham ketiga yang biasanya tumbuh di usia 17 sampai 21 tahun. Nah, karena dia tumbuhnya di usia-usia ya cukup dewasa, makanya dia dalam bahasa Inggris disebut juga dengan wisdom tooth gitu. Nah, banyak pasien-pasien datang pada rentang usia tersebut mengeluhkan giginya sering sakit, bengkak yang biasanya lokasinya di paling belakang begitu. Nah, itu dia gigi biasanya disebabkan oleh gigi geraham bungsu. Oke dokter, berarti tadi dari gejala klinis yang dialami oleh pasien itu bisa ada nyeri gigi, terutama di bagian belakang ya dok? Betul. Ada lagi nggak sih dok gejala-gejala khasnya daripada gigi geraham bungsu ini dibandingkan dengan sakit gigi biasa nih dok? Yang paling sering ya, yang dikeluhkan pertama kali itu bukan nyeri biasanya, atau bengkak. Biasanya paling sering itu sering terselip makanan. Karena kan memang gigi geraham bungsu tumbuhnya tuh nggak lurus-lurus aja. Biasanya dia tumbuhnya agak miring, kadang tidur, kadang terbalik gitu, macam-macam. Jadi kontak dia sama gigi sebelahnya itu tidak baik. Makanya makanan sering nyelip dan pasien sulit membersihkan. Nah, karena makanan sering terselip di situ, kemudian juga sulit dibersihkan, kemudian membusuk di situ, makanan tersebut bisa menyebabkan radang di sekitar gusi, kemudian juga karena ada radang lama-lama bisa terbentuk nanah. Nah, itu yang bikin nyeri dan bengkak pada pasien biasanya. Oke dok. Ada juga yang ngeluh sampai pusing ya dok ya? Iya, bisa juga karena dorongan gigi menyebabkan pusing dan nyeri, nggak cuma di daerah sekitar rahang aja, tapi bisa di kepala juga gitu. Dan juga gigi geraham bungsu pada beberapa kasus ditemukan berhubungan dengan terbentuknya kista atau tumor. Jadi memang gigi geraham bungsu itu banyak sih komplikasinya begitu. Oke, siap dok. Dok, tadi kan gigi geraham bungsu ini munculnya di usia tua ya, tumbuhnya di usia tua, di usia 17 sampai 21 tahun dok. Itu memang ada batasan di usia segitu aja dok, atau masih nih umur 30 tahun kok masih sakit ya dok gigi belakangnya itu, termasuk gigi geraham bungsu atau enggak sih dok sebenarnya? Iya, jadi kalau usia 17 sampai 21 tahun itu usia munculnya atau usia erupsinya. Tapi kalau keluhan itu bisa muncul kapan aja sebenarnya. Dan usia 17 sampai 21 tahun itu kan usia rata-rata yang ditemukan, tapi bisa juga dia tumbuh sebelum atau setelah itu begitu. Kebanyakan pasien di Hermina Mekarsari bahkan di atas 25 tahun ya yang saya lihat. Jadi 25 tahun datang nggak cuma masalah makanan sering terselip, kemudian nyeri pada gusi, kemudian bengkak, tapi juga lebih berat dari itu begitu. Bisa bengkak, tapi bengkak nggak cuma di rongga mulut, tapi sampai ke leher, ada juga sampai ke dada begitu, karena infeksinya bisa menyebar kemana-mana. Selain itu, pada usia 30 tahun ke atas, kan makanan sering nyelip ya di antara gigi itu dan gigi depannya begitu. Nah, gigi depannya juga sudah berlubang, dan biasanya kebanyakan nih pasien di Hermina Mekarsari itu nggak cuma gigi bungsu aja yang harus ditangani, tapi gigi depannya juga gitu. Jadi memang kalau kita lihat gigi geraham bungsu itu sebenarnya saya juga punya, dokter juga punya pasti, dan sekarang ngerasa fine-fine aja, tapi suatu hari nanti biasanya akan bikin keluhan. Jadi semakin cepat ditangani sih semakin baik ya. Baik dokter. Nah, untuk penanganannya nih dok, apa sih dok yang harus kita lakukan dok untuk penanganannya? Untuk penanganan gigi geraham bungsu sendiri yang pasti itu harus dilakukan odontektomi. Odontektomi atau dalam bahasa awamnya itu adalah pencabutan gigi geraham bungsu. Nah, pencabutannya dilakukan dengan tindakan operasi kecil begitu. Mungkin kita agak takut ya ngelihat atau ngedenger gitu, wah dioperasi nih gitu. Tapi sebenarnya tindakan operasi gigi bungsu itu bukan tindakan yang kompleks. Dia simple, sederhana, mudah dilakukan dan cepat biasanya. Dapat dilakukan dalam bius lokal di poliklinik atau di ruang operasi begitu, dalam bius total juga bisa. Oke dok. Begitu. Ada juga teori yang menyebutkan bisa dilakukan operkulektomi atau gusi sekitarnya aja yang dipotong. Tapi kebanyakan kasus akan muncul keluhan kembali. Jadi kalau dari saya pribadi, saya lebih prefer untuk mengedukasi pasien untuk dilakukan pencabutan gigi atau odontektomi aja begitu. Oke dok. Jadi semakin cepat ditemukan, semakin cepat diambil sebenarnya semakin baik ya dok untuk hasilnya ya dok. Betul. Dari pengobatannya ya dok. Oke dok. Dokter tadi kan udah menyebutkan nih sebenarnya gigi bungsu kalau kita bilang kadang orang sering menyepelekan ya dok, cuman banyak komplikasi yang bisa terjadi ya dok. Apa aja sih dok komplikasi yang bisa terjadi dok dari gigi bungsu seperti ini? yang saya jelaskan tadi ya, kalau komplikasi yang paling sering ya nyeri, bengkak gitu, itu sebenarnya gejala sih. Tapi kalau komplikasi yang lebih berat,
kayak saya bilang tadi, infeksi pada sekitar jaringan lunak dan jaringan keras pada gigi geraham bungsu itu dapat menyebabkan pengumpulan nanah, atau ada bahasa medisnya abses ya begitu. Oh, iya dong. Nah, abses yang terkumpul di daerah situ nanti bisa semakin membesar, kemudian dia dengan gaya gravitasi bisa turun. Misalnya kita ada gigi geraham bungsu sebelah kiri bawah, kemudian menyebabkan bengkak atau abses di sekitar kiri bawah, biasanya ditandai dengan bengkak pada daerah pipi. Nah, bengkak itu yang berisi nanah itu bisa turun sampai ke leher dan sampai ke rongga dada begitu. Nah, itu juga yang beberapa hari lalu, beberapa bulan lalu sepertinya viral ya. Ada kasus di Ngawi begitu, ada dokter gigi habis cabut gigi geraham bungsu, pasien meninggal gitu. Nah, kemungkinan besar dari itu. Tapi bukan berarti dengan cabut gigi bungsu menyebabkan pasien meninggal, tidak. Ya, itu biasanya disebabkan adanya komplikasi dari penyakit-penyakit sistemik. Misalnya pasien dengan riwayat penyakit diabetes mellitus, imunodefisiensi, dan lain sebagainya. Begitu. Itu yang biasanya bikin komplikasi berat begitu. Tapi kalau untuk pasien yang sehat, komplikasi paling sering bengkak ya. Dan bengkak nggak cuma bengkak doang. Biasanya kalau bengkak itu menyebabkan pasien sulit buka mulut. Sehingga biasanya pasien-pasien yang memiliki gigi geraham bungsu tumbuh miring yang infeksi, itu juga ada keluhan sulit menelan, sulit membuka mulut, sulit mengunyah, dan lain sebagainya. Oke dok. Jadi sebenarnya komplikasinya banyak juga ya dok? Lumayan, iya. Wah, oke dok. Nah dokter, kalau misalkan nih kita ada gigi nyeri nih dok, itu belum tentu ke arah gigi bungsu kan ya dok? Belum, ya seperti saya jelaskan tadi, kan lokasi spesifik tuh di paling belakang biasanya begitu. Kalau ada gigi nyeri, kita bisa identifikasi dulu. Yang paling penting datang ke dokter gigi, dan biasa kita arahkan untuk ronsen, biasa ronsen panoramik atau ronsen satu rahang begitu. Kemudian nanti kita identifikasi kira-kira penyebabnya dari mana sih gitu. Bisa aja gigi geraham bungsu, bisa aja gigi yang lain. Karena gigi manusia kan nggak cuma gigi bungsu doang, tapi ada 32. Gitu. Oke dokter. Tapi dengan obat-obatan anti nyeri, obat-obatan anti radang sebenarnya nggak menyembuhkan ya dok? Obat-obatan mungkin untuk simptomatik atau meredakan gejala iya, bisa ya, mungkin untuk nyerinya bisa ditangani, atau kita bisa juga berikan antibiotik untuk profilaksis begitu ya. Tapi tetap aja kalau giginya nggak dicabut, makanan kan nyelip terus di situ. Proses infeksi akan berjalan terus di situ. Ketika imun sistem kita lagi drop, maka gejala bisa muncul lagi. Jadi memang jalan satu-satunya ya di odontektomi atau dicabut. Diambil ya dok ya, memang yang paling baik ya. Betul. Jadi begitu. Nah dok, tadi kan untuk penanganan gigi geraham bungsu tuh emang yang terbaik harus di odontektomi ya, atau dicabut, diambil gigi geraham bungsunya. Kalau misalkan nih dok, banyak nih dok, teman-teman sahabat Hermina tuh keluhannya itu nggak hanya satu gigi dok, ada yang 2, 3, bahkan 4 gigi dok. Itu baiknya gimana sih dok? Apa dicabut satu-satu atau langsung aja gitu dok semuanya? Iya, sebenarnya kalau gigi geraham bungsu atau gigi molar ketiga yang ada di rongga mulut manusia normal itu biasanya jumlah ada 4. Di kanan bawah, kanan atas, kiri atas, dan kiri bawah begitu ya. Dan random tuh kalau keluhan itu bisa di mana aja begitu. Kalau dari saya pribadi, kalau kita lakukan dalam bius lokal, itu bisa dilakukan satu sisi dulu. Bius lokal itu di poli ya. Kita bisa lakukan satu sisi dulu, misalnya gigi kanan atas dan kanan bawah aja. Tapi kalau sudah melibatkan 4 gigi atau gigi yang berseberangan kanan dan kiri bawah, itu saya sarankan dilakukan dalam bius umum begitu. Karena memang kan tindakan operasi setelahnya kan pasti ada keluhan yang nyeri, ada bengkak seperti itu. Jadi untuk mengontrol nyeri dan bengkak dan komplikasi pasca operasi, saya sarankan dilakukan dalam bius umum aja. Dan itu bisa dilakukan kok di Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Oke dok. Dokter, yang terakhir nih dok, kira-kira dari dokter ada kesimpulan dan saran-saran buat sahabat Hermina nggak nih dok yang punya keluhan gigi geraham bungsu? Iya, kalau saya lihat 80%, 90% pasien saya itu adalah pasien gigi geraham bungsu yang datang dalam kondisi sudah parah begitu. Jadi datang dalam kondisi sudah sakit akut, kemudian sudah bengkak, sudah berlubang giginya begitu. Nah, saran saya untuk masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Hermina Mekarsari, sebelum ada keluhan gigi geraham bungsu dan sudah sering mengalami gejala seperti sering terselip makanan, nyeri, mungkin nyeri ringan di sekitar gigi belakang, di mana saja itu lokasinya, saran saya segera periksakan ke dokter gigi spesialis bedah mulut dan segera lakukan tindakan agar tidak menimbulkan komplikasi yang lebih lanjut dan lebih berat di kemudian hari. Itu aja sih paling. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Sahabat Hermina, sekian pembahasan kita pada hari ini. Jadi intinya jangan takut untuk berobat ke dokter gigi. Dan kalau ada keluhan pada nyeri-nyeri gigi, jangan lupa untuk berobat ke poli spesialis bedah mulut RS Hermina Mekarsari. Selamat sore sahabat Hermina.